Yang saya hormati Bapak Ustadz Fahrudin LC yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang pada malam hari ini kita akan memulai lagi kajian malam minggu setelah kita rest dalam pelaksanaan ibadah bulan Ramadan serta Idul Fitri 1445 Hijriah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama adalah sholat maghrib secara berjamaah dari bapak-bapak dan kita dilanjutkan dengan thalawul ini. Yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya masih istiqomah dalam ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami sampaikan ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan. Yang pertama, kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas kepada ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin masih dalam rangka Idul Fitri, yang mohon maaf lahir dan batin apabila dari pengurus banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kalinya, insya Allah mulai besok subuh kepada bapak-bapak kami mengundang untuk bisa hadir dalam acara kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Imran Rosadi LC. Kemudian yang ketiga, kami juga dari Masjid Al-Ikhlas, barangkali Bapak Ibu akan membayar ya beberapa pembayaran seperti listrik, air dan lain sebagainya. Kami dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, setiap hari menunggu di warung masjid ya, atau di BUMM Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah Bapak Halim menunggu bapak-bapak ibu-ibu yang akan melaksanakan pembayaran keperluannya, listrik dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya pengumuman. Yang selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan dengan acara kajian mingguan yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Fahrudin LC. Kepada beliau, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Subhanahu wa taala dalam maghrib melanjutkan dengan taklim. Semoga untuk kita yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada baginda kita, ibunda kita Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para umatnya, khususnya kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat dari keluarga muslim ini. Sebelum mulai, kita libur sebulan lebih. Dalam perjalanan sebulan lebih, mungkin ada sesuatu hal, entah itu dalam berpuasa, sebelum berpuasa, dan macamnya yang ingin ditanyakan, silakan. Puasanya aman-aman saja.
Bapak Ibu kemarin puasa itu hari Senin atau hari Selasa mulainya? Masa Hari Senin atau Selasa? Hari Selasa. Lebarannya hari Rebo. Berapa hari itu? bulan 29 hari. Oke. Kondisi saya berbicara faktual, faktanya begini. Ibu dan bapak yang di Indonesia mulai puasa hari Selasa. Saya puasa hari Senin, Selasa. Ada yang Senin coba angkat tangan. Lebarannya hari. Oke. Posisi saya ketika itu ada di Saudi. Puasa hari Senin. Pulang ke Indonesia. Lalu ikut pemerintah Indonesia karena di sana itu pemerintah Saudi. Kalau saya kan puasa Senin, kita yang goyangnya hari Senin, lebarannya hari Rabu, kita ini puasanya 30 hari. Kalau seandainya pemerintah Indonesia menggenapkan Ramadan 30 hari, berarti lebarannya hari Kamis. Nah itu gimana? Ibu ikutin mana Bu? Puasa hari Seninnya ngikutin Muhammadiyah. Saya kebetulan sama ya. Idul Fitrinya sama. Kalau seandainya pemerintah menetapkan Indonesia menetapkan lebarannya hari Kamis gimana? Alasannya hari Kamis, alasannya Ibu kalau pemerintah hari Kamis, lebarannya hari apa Bu? Kalau Ibu hari Rabu karena penetapannya dari ormas mulainya hari Senin, akhirnya adalah hari Rabu, berarti 30 hari. Saya posisi puasa awal puasa ada di Mekah hari Senin sampai ke Indonesia, ternyata alhamdulillah lebarannya hari Rabu. Kalau hari Kamis berarti saya puasa 31 hari. Kenapa nggak ikut hari Rabu? Tidak, karena yang menetapkan puasa ikutannya adalah pemerintah. Walaupun 31 hari. Dan puasa tidak ada yang 28 hari. Kalau kurang nggak ada. Kalau lebih bisa jadi. Jadi gitu ya. Kalau sama Allah kita bepergian ke negara luar, kita ikutin penetapan di sana. Oh ternyata lebih dahulu. Oh di sini lebarannya belakangan karena puasanya juga belakangan. Kita ikutin di sini. Oke. Nah, ada lagi? Bisa pakai ini doang nih. lebaran haji. Kesimpulannya gimana? Hah? Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya
Nah sekarang jadi pertanyaan kembali lagi, bagaimana kalau Idul Adha ikutin pemerintah? Oh beda dengan Saudi, kita nggak wukuf, nggak mikirin wukuf, kecuali ibu bapak wukuf di sana besoknya lebaran di sini. Nah itu baru jadi problem. Tapi hajinya bagaimana? Ya, untuk lebaran Idul Adha ikuti, misalnya ya kayak gitu tadi, ikuti dari ormas tertentu, ikuti. Nah kita tidak berpendapat dari DKM apakah itu pemerintah atau itu ormas tertentu, silakan. Jangan pakai katanya wukufnya, kembali lagi segala sesuatu itu berdasarkan ilmu. Ilmu kita di sini menetapkan bahwasanya penetapannya tergantung dari fatwa. Fatwa itu terbitnya hilal. Indonesia dengan Saudi beda. Fatwa hilalnya ini terbit, waktu terbit hilalnya ini berbeda. Jangan mengambil patokan di sana wukufnya di sana, kecuali kita ada di sana ikut pemerintah Indonesia, itu yang salah. Oke? Yang lain? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Puasanya aman-aman aja? Hutangnya sudah dibayar? Katanya aman, hutangnya dibayar belum? Berarti belum aman. Bapak aman semuanya? Mudiknya aman? Ya, silakan. Oh ini. Karena habis ini kita berbicara tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya ini Pak. Ada jamaah nanya kepada saya. Begini tanya Pak, dia punya utang puasa Ramadan satu hari ya, karena dia pulang kampung mengantarkan. Lalu dia mau berpuasa sawal. Apakah sawal dulu atau koro dulu atau sama satu hari itu koro dapat sawal dapat, itu bebas. Kalau dulu tiga-tiganya. Ya maksudnya apa ya? Maksudnya ya. Ada dua pendapat. Saya katakan ada dua pendapat. Saya tidak pada posisi
foto puasa Ramadan karena mudik. Yang jadi pertanyaan, mudiknya itu berangkatnya sebelum terbit matahari atau sesudah? Habis maghrib. Berarti perjalanan 24 jam. Saya berangkat lebih jam 9 apa ya? 9 malam. Oke. Ya mungkin nggak tahu saya juga. Ya nggak tahu kali. Tadi jalan-jalan bisa. Jauh Pak, Palembang pulangnya. Palembang perjalanan 20. Sekarang perjalanan tol. Palembang ujung kali pengaruh Pak. Kalau di Bali aja oke lah. Macetnya di Merak hari. Ya. Nah, soalnya bagaimana? Karena pelajaran kita dulu, ya. Kalau kita misalnya ke kampung, kita bisa menjamak dan mengkosor, ya. Tapi begitu kembali, kalau sudah sampai di rumah, ya. Kalau sudah sampai di rumah, berarti hukum kosor dan jamaknya hilang. Nah, itu sudah saya wanti-wanti sebelum pelajaran terakhir menjelang Ramadan. Ya, silakan nanti tanyakan. Ya baik. Biar terpancing pertanyaannya. Ayo, ibu, semuanya angkat saja. Ibu yang punya bayi, ibu yang hamil. Bapak, lanjut. Baik, selanjutnya rukun Islam selanjutnya adalah zakat. Dalam identitas zakat senantiasa konotasinya adalah zakat fitrah, betul nggak? Padahal zakat fitrah itu hanya di bulan Ramadan. Maka zakat fitrah pembahasannya nanti spesifik karena ini spesial. Kita zakat, zakat dalam bahasa, dalam etimologinya dikatakan artinya membersihkan dan menumbuhkan. Perhatikan, zakat artinya membersihkan dan bertumbuh, berkembang. Berarti apa? Orang yang berzakat maka hartanya akan bersih dan hartanya akan berkembang, bertambah. Maka kalau orang tidak zakat, maka pertama hartanya tidak bersih, kedua hartanya tidak berkembang. Tapi dia mungkin kaya Pak Haji. Nah, jangan salah. Orang yang banyak, orang yang kaya nggak bayar zakat, hati-hati. Numatti'uhum qalilan, kami beri dia kenikmatan sejenak, wa nabtuluhum illa adzabin qarib, dan kami akan tarik dia nanti ke azab yang sangat pedih. Zakat sebagai rukun Islam ada dua ini. Maka dalam Al-Quran perintah zakat itu senantiasa dibarengi dengan perintah sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dua beriringan. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang sholat tapi enggak zakat, ini memisahkan perintah Allah. Barang siapa yang memisahkan perintah Allah, maka akan dipisahkan Allah nanti ketika di yaumul qiyamah. Ingat, perintah zakat
itu senantiasa beriringan dengan perintah sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kepada siapa zakat itu diwajibkan? Kepada mereka yang punya, maka ada syarat-syaratnya. Syarat zakat pertama adalah nisab, batas. Kita punya harta cuma 50 juta. Total harta kita 50 juta. Apakah wajib dizakatkan? Tidak. Kita punya tabungan 75 juta. Apakah wajib dizakatkan? Tidak. Batasnya adalah 85 gram emas. Dikonversi dengan harga sekarang 1 gram lebih kurang 1 juta. Siapa yang biasa belajar emas dulu? 1 juta berapa? 1 juta 1 juta 200. Saya harus gitu. Kali 1.200.000 berarti kalau kita punya harta 102 juta maka wajib untuk dizakatkan. Termasuk mereka yang punya penghasilan dalam setahun 102 juta maka wajib untuk dizakatkan. Itu namanya nisab atau batas. Jadi kalau kurang daripada itu tidak wajib, lebih daripada itu wajib. Yang kedua syaratnya adalah sudah 1 tahun memiliki harta tersebut, 1 tahun pendapatannya pada nisab tersebut, 1 tahun komariah, bukan 1 tahun Masehi, tapi 1 tahun Hijriah, lebih kurang 354 hari. Jadi kalau hitungan Masehi pasti bukan 356. Kalau 1 tahun Masehi itu lebih daripada 1 tahunnya Hijriah. 1 tahun Masehi 365. Kalau Hijriah 354 hari. Jadi kalau bapak-bapak misalnya pendapatan, saya tidak mengatakan gaji, karena biasanya gaji pokoknya hanya 5 juta, tapi tunjangannya kan begitu ya kan? Ketika penghasilan saya dibagi 12 bulan, 102 juta dibagi 12 bulan, penghasilan lebih kurang 8.500.000. Ya. 8.500.000 penghasilan bapak-bapak 1 bulan, maka itu sudah wajib untuk dibayar zakatnya. Ibu-ibu sebagai menteri keuangan, lihat penghasilan bapak-bapak, oh sekian, kalau 8.500.000 maka wajib bayar zakat. Pagi kan buat bayar rumah, buat bayar sekolah, buat bayar cicilan mobil, cicilan ya.
misalnya 8.500.000 taruhlah 1 juta, berarti pengeluaran untuk apa saja yang primer ngomong apa aja coba. Kalau beras mah habis kalau begini, kagak bayar zakat ini. Buat apalagi buat tabungan enggak. Ingat, begitu penghasilan 8.500.000 sudah harus dibayar zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Pak, kalau penghasilan segitu kalau bekerja berdua perlu Jakarta Pak. Penghasilan 8,5 juta sebulan. Dia bekerja berdua perlu Jakarta. Kan keluarga. Suami istri kerja. Segitu. Iya. Perlu Jakarta. Iya. Berdua sama istri penghasilan kan. Bukannya dari istri, kecuali istri dari awal anaknya uangmu adalah uangmu dan uangku adalah uangmu. Ya, kecuali dari awal pernikahan uangku adalah uangmu, uangmu adalah uangku bukan uangku. Berarti benar-benar kita yang tahu jawab. Kalau dari awal, ayo kita sama-sama. Berarti uangmu adalah uangku, uangku dan uangmu. Hitungannya beda. Yang lain, termasuk juga, ya. Nah, ini selain daripada misalkan pertanian, perkebunan, termasuk juga hewan ternak. Nanti hitungannya berbeda. Oke? Ada pertanyaan, Pak Ustaz, bagaimana dengan mahar? Ada yang maharnya 85 gram. Kalau mahar 85 gram, setahun kemudian setelah ijab kabul, maka bayar zakat. Kalau bayarnya kontan, saya juga akan dibayar kontan. Nah, kalau bayarnya bukan tunai, ya kan tunai gitu ya kan, ya kan. Kalau nyicil, ada itu selalu bayar 100
tidak dibayarkan zakatnya. Kendaraan yang kita gunakan tidak kenakan zakat. Pakaian dan semuanya itu tidak. Kalau rumah kedua dan disewakan, dikontrakin dalam 1 tahun menghasilkan 102 juta, maka wajib bayar zakat. Kendaraan kita yang digunakan untuk disewakan dalam 1 tahun menghasilkan 102 juta, maka wajib dizakatkan. Maka Islam ini mengajarkan kita untuk apa? Semua harta kita hendaklah berkembang. Dalam artian punya rumah didiemin aja, hancur dan rumahnya. Akhirnya tidak berkembang, bukan menghasilkan uang, kita ngeluarin uang. Oke? Nah, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan tadi untuk masalah harta yang dihitung dalam agama Islam, itu apakah hanya dari yang masuk atau umpamanya kita dari waktu itu udah beli kendaraan juga untuk evaluasinya, atau hanya hasil yang kita terima saja? Baik, ya, kembali lagi, ketika segala sesuatu kita sewakan, ya, kendaraan, rumah, value-nya itu tidak dilihat value-nya. Misalnya mengalami evaluasi nggak artinya dari harga beli baru 300 juta berkurang itu tidak dihitung, tapi adalah bentuknya kendaraan itu digunakan untuk apa? Kalau untuk pribadi maka itu dari rumah apapun itu yang digunakan pribadi maka itu tidak dikenakan zakat. Tapi ketika menghasilkan uang, entah itu disewakan atau bentuk apapun, menghasilkan value-nya 85, saya katakan 85 gram, jadi tergantung nilai emasnya ya. Oh, sekarang kita mulai untuk disewakan, dihitung pada saat itu, hitung sampai 354 hari kemudian. Jadi berat seperti itu. Yang lain, ibu kan keluar, nggak pesan sponsor. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Untuk ibu-ibu yang ada di roti ada kupon mendapatkan minyak goreng nanti untuk ditukarkan di depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ibu-ibu ada mau bertanya, Bu. Ini ibu-ibu punya emas, cincin tiap jari ada. Kiri kanan ada gelang, kaki, kalung, ya. Itu kalau lebih dari 85 gram kembali lagi maka wajib dibayar zakatnya. Tapi buat dipakai sehari-hari kita pakai untuk begini
waktu tahun maya kalau waktu itu harganya mahal, hati-hati itu karena zakat kalau tidak dipakai disimpan semuanya. Tapi kalau dipakai harus 100 gitu, gimana pakainya? Haji, izin tanya lagi boleh? Ya. Kalau umpamanya kita punya uang, tapi tujuan untuk investasi, cash kerasnya umpamanya katakan 50 juta, tapi kita gunakan uang itu sebagai alat kita untuk berinvestasi atau tempat 50 juta itu sebagai nilai masuknya juga atau hanya pasar yang didapat setelah itu? Oke. Untuk investasi, nah ini posisinya sama dengan perdagangan. Jadi saya punya 60 juta. Dilihat 1 tahun berikutnya. Ini 60 juta berkurang atau bertambah? Kalau bertambahnya, value-nya sama dengan 85 gram. Maka itu wajib dibayar zakat. Maka harus dihitung kapan mulai investasi. Termasuk mohon maaf yang dagang itu agama kita mengatur supaya mencatat ya, keluar masuknya itu harus dicatat karena berkaitan dengan zakat. Oh, modal sekarang lebih kurang 50 juta. Setahun kemudian cuma 75 juta, berarti belum kena zakat. Ternyata perkembangannya jadi 100 juta, dihitung dari yang 75 itu, bukan yang dari 50. Karena haulnya, bedanya haul atau lengkap 1 tahun dulu. Termasuk bapak-bapak nih punya penghasilan. Oh, sekarang dari perusahaan dapat 10 juta, baru 5 bulan ada penurunan. Di sana 7,5 juta karena produksi lagi turun. Maka dihitung 1 haul dulu. Oh, bulan sekarang masih bulan Syawal kan? Bulan Syawal 10 juta. Begitu bulan Ramadan awal karena perusahaan turun, maka penghasilan juga turun dari 7,5 juta. Dihitung dulu nominalnya sebenarnya berapa. Nanti begitu Syawal baru keluar zakat. Cukup atau tidak 85 gram emasnya itu. Maka ini harus pintar mungkin bapak-bapak harus mengerti. Ya, oke. Yang lain, ya. Ada nggak sih zakat profesi? Baik. Ada nggak zakat profesi itu? Zakat profesi itu dalam fikih manapun, dalam ayat itu tidak ada secara spesifik. Zakat profesi diperkenalkan pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Semua pegawai dibilang keimaraman Bani Umayyah ketika itu dalam 1 tahun itu sudah memenuhi zakat penghasilan mereka. Maka sejak itulah Umar bin Abdul Aziz menerapkan zakat profesi. Hitungannya itu 85 gram. Yang kita itu apa? Dari profesinya atau dari penghasilannya? Penghasilan. Profesinya apa? Seperti saya, profesi saya sebagai ustaz saya kan tidak mengajar di sini. Termasuk juga nanti ketika pergi haji maupun pergi umroh dalam 1 tahun penghasilannya berapa? Ya, kalau ngaji doang cuma berapa sih? Ya, tapi ada lagi penghasilan yang lain. Ya, saya katakan bukan gaji, tapi penghasilan.
kita ini hanya bayar zakat minimalis 2,5%. Ya karena batasnya 2,5%. Boleh nggak lebih? Boleh. Malah dianjurkan sebenarnya. Ingat cerita tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita ini mau jadi kaya, tapi pelit. Betul nggak? Abdurrahman bin Auf itu mau miskin, tapi dikayai. Abdurrahman bin Auf itu maunya miskin, tapi Allah berkehendak dia jadi kaya. Satu saat di Madinah ini panen korma itu turun. Wah, supaya dia miskin, dia borong semua, pasti gak ada yang makan. Lalu sama Allah dia borong semua, ada suatu pedagang dari negara lain datang. Saya perlu korma yang busuk, harga mahal nggak apa-apa. Padahal niatnya supaya Abdurrahman bin Auf ini miskin, tapi dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kali lipat saya bayar, dikaya 2 kali lipat. Kalau kita enggak, mohon maaf nih, mohon maaf saya berbicara secara etis. Orang Cina sedekahnya kencang kita apa mereka? Mohon maaf, di Masjid Al-Makmur papan untuk jenazah itu gratis. Dari toko bangunan sedekah. Dia ngerti sedekah. Tapi dengan sedekah itu semakin makmur. Kalau kita punya duit, kau bagi infak di masjid. Saya buat 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, mana yang dipilih? 5.000 Ya, saya kalau maaf orang Cina itu mereka sudah paham dengan sedekah dikasih lebih baik lagi. Itu ajaran dari Islam dipakai mereka. Lah kita mau jadi kaya mereka tapi nggak sedekah. Jangan kaya-kaya. Tapi ingat niatnya lillah. Jangan mau saya sedekah biar kaya, saya sedekah biar kaya. Akhirnya kok kagak kaya-kaya, mana ini? Akhirnya nyalahin sedekahnya. Bukan niatnya dulu. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am mengatakan wa zaralahum minal an'am, mereka membagi dari hewan piaraan mereka nasiban bagian hadzalillah bizatihim, ini untuk Allah, wa hadza bisyurakaihim, ini untuk yang selain Allah. Di Al-Quran dijawab, maka dari syurakaillah, mereka yang bagian yang untuk bukan karena Allah, fala yasilu ilallah, tidak akan nyampe. Berarti apa? Sia-sia. Belum tentu ini dapat balasan, atau Allahnya juga tidak akan nyampe. Wa makana lillah, yang lillahnya dapat, fahuwa yasilu ila syurakaihim. Ini dapat dari hal-hal yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa yang pergi haji sekarang saya tekankan itu, ikhlaskan niat lillah, termasuk belajar lillah. Demikian nanti kita akan mulai menghitung zakat binatang ternak dan juga